semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pajak bumi dan bangunan. Apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah, pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak bumi dan bangunan itu apa sih? Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, terutamanya di Indonesia. Apa itu pajak bumi? Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi atau lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sedangkan pengertian untuk pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada lahan. Konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dua aturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termaksud dalam pengertian bangunan adalah jalan tol, kolam renang, taman mewah, dermaga, fasilitas lain yang memberikan banyak manfaat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 3. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak bumi dan bangunan. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak untuk PBBP 3 atau Wali Kota untuk PBBP 2. Tarif pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 yang terdiri dari 1. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2. Kedua, ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Yang ketiga, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Yang kedua, nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP TKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak.
NJOP TKP untuk PBB selain sektor perdesaan dan perkotaan bagi staf wajib pajak ditetapkan sebesar 12 juta. Sedangkan NJOP TKP untuk PBB sektor perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Lebih lanjut, NJOP TKP tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Perbedaan PBB P2 pada UU PBB dan UU PDRD memiliki 6 perbedaan. Yang pertama, subjek. UU PBB, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan atas bangunan, pasal 4 ayat 1. Sedangkan UU PDRD sama, yaitu pasal 78 ayat 1 dan 2. Yang kedua ada objek. Untuk UU PBB, bumi dan atau bangunan pada pasal 2. UU PDRD, bumi dan atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang ketiga ada tarif. UU PBB yaitu sebesar 0,5% pada pasal 5, sedangkan UU PDRD paling tinggi 0,3% pada pasal 77 ayat 1. Yang keempat ada NJKP. UU PBB yaitu 20% sampai dengan 100%, pada PP pasal 25 tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40% pada pasal 6. UU PDRD tidak dipergunakan yaitu pasal 80 ayat 1. Yang kelima ada NJOP TKP. UU PBB setinggi-tingginya 12 juta rupiah pada pasal 3 ayat 3. Sedangkan UU PDRD paling rendah 10 juta pada pasal 77 ayat 4. Yang terakhir, PBB terutang untuk UU PBB, tarif dikali NJKP, dikali NJOP dikurang NJOP TKP, 0,5% dikali 20%, dikali NJOP dikurang NJOP TKP, atau 0,5% dikali 40%, dikali NJOP dikurang NJOP TKP pada pasal 7. Untuk UU PDRD, maksimal 0,3% dikali NJOP dikurang NJOP TKP pada pasal 81. Bagaimana perhitungan pajak? Secara umum, besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak atau NJKP, atau lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus di bawah ini. Untuk mencari nilai jual objek pajak kena pajak atau NJOPKP, yaitu dengan cara nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Kemudian, nilai jual kena pajak atau NJKP sama dengan 20% dikali NJOP PKP untuk NJOP kurang dari 1 miliar, untuk 40% dikali NJOP PKP, yaitu untuk NJOP 1 miliar atau lebih. Besarnya PBB terhutang sama dengan 0,5% dikali NJKP. Perhitungan PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Secara umum, besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak atau NJKP, atau lebih lengkapnya sebagaimana diuraikan pada rumus di bawah ini. Untuk mencari nilai jual objek kena pajak atau NJOP PKP dengan cara yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP PTKP, nilai jual kena pajak atau NJKP, kemudian besarnya PBB terhutang sama dengan 0,3% yaitu asumsi tarif tertinggi dikali NJKP. Saat terhutang, tahun pajak PBB adalah tahun takwim atau 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan PBB yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Pembayaran pajak. Jatuh tempo pelunasan PBB yang kurang bayar sebagaimana tercantum dalam SPPT adalah selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Tempat pembayaran PBB terhutang adalah bank umum atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke bank persepsi atau pos persepsi. Pembayaran PBB terhutang dapat dilakukan secara elektronik di bank umum atau kantor pos melalui fasilitas perbankan elektronik seperti ATM, internet, dan phone banking yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindahbukukan ke bank persepsi elektronik atau pos persepsi elektronik. Surat pemberitahuan objek pajak. Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang. Berikut contoh surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP.
pemberitahuan pajak terutang. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Berikut contoh surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai pajak bumi dan bangunan? Jadi kawan-kawan semua jangan lupa bayar pajak bumi dan bangunan ya. Sekian, terima kasih.